Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lely Fersyanudin. Saya dari kelompok Stellar dan saya akan menyampaikan rangkuman yang sudah saya buat di hari pertama dan juga hari kedua dari Bikal Caf Susulan. Oke, mari kita buka bukunya. Nah, ini dia materi dari Bikal Caf Susulan. Di materi pertama ini kita tuh dapat materi public speaking oleh Kak Alif Magfirano PR, di mana menurut Merriam-Webster 2024 public speaking merupakan sebuah seni, aksi atau proses dalam menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada banyak orang. Dan menurut A Pocket Guide to Public Speaking 2019, public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate between speaker and listener. Dan kenapa sih kita tuh harus bisa di public speaking? Karena berdasarkan LinkedIn Workplace Learning Report 2023, kemampuan komunikasi konsisten menjadi urutan pertama dalam 10 soft skill yang paling dicari oleh perusahaan. Nah, terus fungsi dari public speaking tuh apaan? Nah, yang pertama tuh bisa sebagai sarana dalam menyampaikan gagasan, untuk mempengaruhi atau motivasi, dan juga mengendalikan situasi. Kemudian manfaatnya tuh apaan? Jadi manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan leadership dan kemampuan berbahasa, membangun relasi yang lebih luas, dan masih banyak banget manfaatnya. Kemudian komponennya tuh apa aja sih dari public speaking? Jadi ada yang namanya speaker, ada yang namanya message, ada audience, feedback, dan juga media. Kemudian ada 3V in communication, yaitu V atau visual, V atau vokal, dan V atau verbal. Cara mulai dari public speaking tuh kayak gimana sih? Nah, caranya sendiri itu tuh kita tuh bisa mulai dari sekarang dan perbanyak membaca serta buat materi yang terstruktur. Dan jangan lupa tips and triknya tuh kalian tuh harus tahu diri sendiri, audiens, topik, persiapan dengan matang, dan latihan vokal yang pas. Dan kita tuh juga harus mengurangi terlalu cepat atau lambat membaca, follow word, dan tidak melibatkan audiens serta bertele-tele. Nah, bahasa tubuh yang tepat tuh, kita tuh bisa menggunakan kontak mata untuk membangun koneksi. Kemudian kita juga bisa gestur tangan untuk memperjelas pesan, serta postur tubuh yang tegap dan terbuka. Nah, gimana sih cara mengatasi rasa gugup? Jadi yang pertama, kita tuh bisa melakukan nafas 4-4-4 sebelum tampil. Kemudian kita bisa menghafalkan outline, bahkan bukan seluruh teks ya. Oke, kemudian kita tuh juga harus fokus sama pesan, bukan cuma penilaian orang. Oke, next. Dan ini di materi yang kedua, yaitu materi tentang Make a Good Essay by Kak Nafisa Zahra. Oke, yang pertama, definisi esai itu merupakan karangan prosa non-fiksi yang itu tuh berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu hal. Nah, kemudian kita tuh juga dikasih tahu outline-nya. Ada yang pertama pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan juga penutup. Kemudian di pendahuluan itu tuh terdapat isu atau fenomena yang diangkat, literatur problem, estimasi project, dan juga introduction ide. Nah, kemudian ada identifikasi masalah dan juga ada kita tuh harus memilih referensi yang relevan dan tepat karena kita tuh harus memahami kata kunci yang mau kita cari referensinya dan juga cari jurnal. Carinya itu bisa di jurnal, buku, atau website. Dan kita tuh harus memaksimalkan tahun terbitnya itu tuh selama 10 tahun terakhir. Next, untuk pembahasan sendiri itu tuh kita tuh bisa menjawab problem yang udah terjadi dan bisa penyajian ide atau gagasan. Kemudian untuk penutup itu tuh berisi penjabaran dari penjabaran ulang seluruh esai kamu dan juga ada rekomendasi keberlanjutan dan impact kedepannya itu kayak gimana. Nah, kemudian pengaruh atau tips dan trik yang paling penting itu tuh kita harus menikmati proses, ngerjain sesuai timeline, dan juga ngelakuin dengan maksimal. Dan gak lupa kalau lingkup pergaulan tuh juga penting banget. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.